hari ini saya langsung aja ya, nggak pakai panjang lebar akan saya prediksi. Kenapa sih seseorang itu mengangkat Mr. X untuk dijadikan bendahara SMP dan SMK? Mr. X ini sudah kerja di tempat tersebut sebagai pegawai lepas, tapi kemudian diangkat oleh seseorang. Kalau nggak salah pegawai lepas ini semenjak tahun 2018, kemudian diangkat menjadi bendahara oleh seseorang di bulan September, SK-nya keluar bulan Oktober. Apakah alasan-alasan seseorang tersebut mengangkat Mr. X ini ya? Langsung pada poinnya ya saja ya guys, biar nggak panjang lebar. Mengapa orang tersebut mengangkat Mr. X dijadikan bendahara di SMP dan SMK? Mengapa tidak orang lain saja? Apakah alasannya, atau mengapa tidak dari keluarga sendiri? Mari kita ungkap di sini apakah alasannya orang tersebut mengangkat Mr. X sebagai bendahara di SMP dan SMK setelah mengalami kegaduhan-kegaduhan. Alasannya, satu, ada simbol community. Community ini semacam perkumpulan, atau bisa diartikan karena Mr. X ini sudah dikenal lama, karena Mr. X ini sudah semenjak tahun 2018 berkecimpung atau bisa dikatakan bekerja di tempat tersebut walaupun masih pekerja lepas ya. Jadi di sini ada simbol community ya. Selanjutnya, alasan apakah Mr. X ini diangkat jadi bendahara SMP dan SMK? Alasannya karena ada simbol pencuri di sini. Ya, ada simbol pencuri. Selanjutnya, apakah alasannya Mr. X ini diangkat sebagai bendahara di SMP dan SMK? Alasannya ada simbol bad health. Jadi begini guys, alasan-alasan itu karena yang pertama sudah dikenal baik, karena Mr. X ini sudah bekerja lama di tempat tersebut, dan dikhawatirkan ada pencuri-pencuri yang ada kaitannya dengan keuangan dari usaha di tempat tersebut. Nah, apalagi di sini ada bad health, yang artinya kondisi-kondisi di mana tempat bekerjanya tersebut sudah kondisi sedang sakit, artinya kondisinya yang terpuruk. Jadi di mana tempat bekerjanya tersebut dalam kondisi yang kurang bagus, makanya seseorang tersebut mempercayai Mr. X untuk diangkat sebagai bendahara di SMP dan SMK guna menghindari adanya hal-hal pencurian keuangan di tempat tersebut. Karena seseorang tersebut begitu percaya kepada Mr. X ini. Tapi di sisi lain ada seseorang yang kemudian memecatnya. Jadi Mr. X ini hanya bertahan bekerja di situ kurang lebih 8 bulan ya, antara 8 sama 9 bulan. Ada seseorang yang kemudian memecatnya. Mengapa? Mari kita cari tahu alasannya. Mengapa dan mengapa Mr. X ini kemudian dipecat secara tidak hormat. Mr. X ini hanya bekerja sekitar kisaran 8 sampai 9 bulan saja, kemudian dipecat tidak hormat, tidak ada surat peringatan 1 atau 2. Pemecatan juga melalui WA yang ditandatangani. Mari kita ungkap di sini apa yang membuat orang tersebut memecat Mr. X. Apa yang membuat orang tersebut memecat Mr. X? Ada simbol great fortune. Ada keuntungan besar di sini ya. Apakah orang tersebut ingin mendapatkan sebuah keuntungan besar seorang diri, atau ingin gimana begitu? Mari kita ungkap di sini ya. Selanjutnya, keuntungan besar yang
Harus bagaimana? Ada hubungan dengan house, tempat pekerjaan. Saya mengartikan gedung ini sebagai tempat pekerjaan ya guys. Ada keuntungan besar di tempat pekerjaan tersebut. Mengapa ingin keuntungan besar di tempat pekerjaan tersebut? Alasannya apa? Ada simbol mind female, seorang wanita. Seorang wanita ya guys. Jadi seperti ini guys ya, seperti ini. Kartu yang baris kedua ini menjadi alasan kenapa seseorang tersebut memecat, dikarenakan ingin mendapatkan sebuah keuntungan besar di tempat kerjanya tersebut yang ada kaitannya dengan wanita. Kemungkinan orang ini dipengaruhi wanita yang pada akhirnya melakukan pemecatan tersebut. Ya, kita gali lagi. Ini kan masih prediksi. Kita gali lagi. Apa yang diinginkan wanita tersebut? Mind female, wanita mapan, wanita utama, seperti itu ya. Gambarnya wanita mapan. Apa yang diinginkan wanita dewasa ini yang ada kaitannya dengan tempat pekerjaan tersebut? Ada simbol wealthy man, orang kaya, gambarnya anak muda ya. Kartu ini juga pernah keluar saat saya prediksi pertama dulu tentang hal ini ya. Ada wealthy man, pemuda kaya, laki-laki kaya, anak muda kaya, seperti itu. Jadi wanita dewasa ini ada hubungannya dengan wealthy man, orang muda kaya. Ada kaitan apakah wanita ini dengan laki-laki kaya ini? Ada kaitan apakah? Ada kaitan dengan missex. Missex itu kabar. Sebentar ya, ada apa ini? Ada simbol message atau kabar. Kabar-kabar tentang apakah? Sebentar saya share. Kabar-kabar apakah antara man female ini dengan anak muda kaya ini? Kabar tentang apakah? Mari kita ungkap di sini. Kabar tentang apakah? Kabar tentang marriage, perkawinan. Jadi perkawinan antara anak muda dengan seorang wanita dalam hubungan pernikahan ya guys. Kabarnya seperti itu. Jadi begini guys ya. Masalah ini, kenapa Mr. X ini diangkat? Saya ulangi lagi ya, karena kondisi tempat pekerjaan yang masih berantakan dikarenakan sesuatu hal. Kemudian ada seseorang mempercayai Mr. X ini karena orang tersebut sudah kenal baik dengan Mr. X. Apalagi Mr. X sudah bekerja secara lepas di tempat pekerjaan tersebut. Makanya orang tersebut mempercayai Mr. X dan diangkatlah Mr. X itu sebagai bendahara di SMP dan SMK ya. Untuk menghindari hal-hal pencurian di SMP dan SMK tersebut. Kemudian Mr. X ini ternyata hanya bertahan sekitar 8-9 bulan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada seseorang yang memecatnya. Mengapa orang tersebut memecatnya? Dikarenakan ada keuntungan besar di tempat pekerjaan tersebut. Apalagi di sini ada house. Ada simbol rumah yang saya artikan sebagai tempat sekolahan. Ada keuntungan besar, ada uang besar di sekolahan tersebut. Dan ini ada kaitannya dengan wanita.
wanita dan seorang laki-laki yang kabar-kabarnya mereka berdua ada hubungan suami istri. Ini ya. Jadi kayak begitu guys. Ada keuntungan besar di sekolahan tersebut yang pada akhirnya membuat ada kondisi-kondisi yang gimana gitu ya, yang intinya yang satu pihak ingin membangun sekolahan itu, yang sini yang satu pihak kayaknya ada kesimpang siuran di dalam kepengurusan di sini. Ketidakharmonisan antara pihak yang mengangkat Mr. X ini dengan pihak yang memberhentikan Mr. X ini. Ada kesimpang siuran. Mari kita ungkap lagi di sini. Sebenarnya dari prediksi baris pertama, baris kedua yang tadi itu sudah bisa diambil kesimpulan ya guys. Tapi di sini mau saya cari lebih detail lagi. Mengapa ada kesimpang siuran dalam kepengurusan? Yang satunya mengangkat, mempercayai, yang satunya lagi memberhentikannya secara paksa. Ada apakah dengan pengurusan di situ? Ada masalah apakah yang mendasari perkara itu? Masalah apakah yang mendasari perkara itu? Ada simbol mind male, laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Kemudian apa yang mendasari masalah tersebut? Ada kaitannya dengan occupation, pekerjaan. Pekerjaan yang bagaimana atau apa yang mendasari masalah gonjang-ganjing di pengurusan tersebut? Karena journey sebuah proses perjalanan. Jadi ada laki-laki mind male, laki-laki dewasa yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang sedang berproses. Ada sebuah journey perjalanan di mana pekerjaan tersebut berproses ke arah yang lebih bagus tentunya ya, yang namanya orang menjalani atau orang berkecimpung dalam sebuah pekerjaan pasti ingin usahanya sukses, usahanya berhasil seperti itu. Makanya di sini ada occupation, sebuah pekerjaan yang ditekuni yang ada kaitannya dengan proses perjalanan. Tapi di sini mari kita lihat proses perjalanan ini sebenarnya mengarah kemana? Mengarah ke official person, pegawai perusahaan ya. Official person ini gambarnya kayak tentara, kayak angkatan, kayak aparat ya guys, tapi juga bisa diartikan pegawai resmi. Berhubung yang kita lihat adalah pekerjaan yang ada kaitannya SMP dan SMK, saya mengartikan adanya pegawai-pegawai di sekolahan tersebut. Makanya di sini orang ini mengatur pekerjaan sebagai proses dari keberlangsungan tempat sekolahan tersebut. Makanya dia ada kayak mengangkat pegawai-pegawai yang dipercayai. Selanjutnya, apakah usahanya ini yang menjadikan permasalahan ini muncul? Apakah usaha ini yang menjadikan permasalahan ini menjadi muncul? Ada simbol toil and labor. Toil and labor ini kayak ketekunan ya. Saya lihat dulu artinya ya guys. Kayaknya ketekunan kalau saya lihat, kalau saya ingat-ingat maksudnya. Sabar ya sebentar. Kartunya ini jarang saya pakai sih, jadi saya nggak begitu ingat artinya. Toil and labor. Kerja keras. Jadi seperti ini guys, seperti ini. Mind male. Orang ini sudah bekerja keras untuk mendirikan sebuah sekolahan tersebut, SMP dan SMK. Penuh kerja keras di sini. Dan kerja keras ini sebagai bentuknya mengangkat pegawai-pegawai yang dirasa dipercayainya untuk keberlangsungan SMP dan SMK tersebut, karena bisa
diketahui kalau sekolah itu sedang mengalami masalah, sedang mengalami keterpurukan karena sesuatu hal ya. Makanya di sini orang ini bekerja keras untuk membangkitkan kembali sekolahan tersebut. Jadi di sini ide-ide orang ini sebenarnya bagus dia ingin membangkitkan kembali sekolahan tersebut, bekerja keras untuk menumbuhkan atau agar sekolahan itu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya karena kondisinya yang sudah terpuruk. Makanya dia ada mengangkat orang-orang di sekolahan tersebut ya sebagai pegawai. Kemudian jadi intinya itu di sini orang yang memecat itu tidak mengendaki orang-orang dari pilihan orang dewasa ini, laki-laki dewasa ini. Jadi di sini ada ketidaksukaan dari seseorang tersebut atas pilihan dari orang ini yang sudah mengangkat pegawai di tempat kerja tersebut. Selanjutnya, mengapa tidak suka orang itu sehingga terjadi gonjang-ganjing? Mengapa orang itu tidak suka dengan tindakan dari orang ini yang sudah mengangkat pegawai? Mengapa tidak suka? Apa yang dikhawatirkan? First person. Ada pembisik di sini. Jadi orang yang sudah menghentikan Mr. X ini, yang tadi itu, ada pembisik di sini, ada yang mempengaruhi. Mengapa orang itu membisiki? Ada tujuan apa? Mengapa orang itu membisiki? Ada tujuan apakah? Tujuannya courtship, sebuah kerjasama, sebuah hubungan yang dilambangkan orang berpacaran ini ya. Ada jalinan kerjasama di sini. Tujuan membisiki dengan adanya kerjasama ini untuk apa? Ada pembisik ternyata guys, untuk expectation, sebuah pemikiran, sebuah impian ya, ekspektasi yang bagaimana ke sebuah impian yang bagaimana yang diharapkan, ada kaitannya dengan courthouse, rumah pengadilan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ada seseorang yang sudah berusaha keras untuk membangkitkan kembali di tempat kerja tersebut dengan mengangkat sebuah pegawai, Tapi di sini di lain pihak ada yang nggak setuju dengan pengangkatan tersebut, ada yang nggak setuju. Makanya di sini ada pembisik yang dilambangkan ini. Ada pembisik di mana pembisik ini akhirnya ada semacam courtship, hubungan ya, hubungan yang memiliki keinginan yang tinggi, impian yang tinggi, yang pada akhirnya impian-impian itu akan menggantarkan ke courthouse, gedung pengadilan ya. Jadi semua ini seperti di awal-awal saya memprediksi dulu, ada kaitannya dengan materi dan asmara motifnya, karena di sini pelakunya beberapa orang, ada yang motif asmara, sakit hati karena asmara, ada juga yang motif karena materi seperti ini ya guys. Jadi kalian bisa mengartikan sendiri sesuai versi kalian melalui kartu tarot yang sudah saya buka di sini, karena kadang-kadang versi arti saya juga versi arti kalian juga bisa berbeda ya guys. Yang intinya di sini ada seseorang yang mempercayai mengangkat pegawai untuk menghindari pencurian, yang pada akhirnya ada pihak lain yang tidak menghendaki di situ, karena di situ dia merasa tempat ini ada keuntungan besar, makanya diberhentikan orang tersebut. Dan kenapa diberhentikan? Ternyata ada pembisik di sini yang mempunyai impian-impian yang tinggi, yang pada akhirnya masalah ini bisa menjadikan menghantar ke gedung pengadilan.
Ini masih sebatas kulitnya ya, masih sebatas kulitnya. Kalau masalah-masalah ini pada akhirnya juga ada berkaitan dengan di gedung pengadilan nanti. Jadi seperti itu ya teman-teman, prediksi ini masih bisa salah, juga bisa benar atau nyerempet-nyerempet sedikit. Andai kata ada prediksi saya yang salah total, juga saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Kadang kartunya yang keluar benar, kemudian saya mengartikan salah, itu juga bisa. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu lan waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.